Oke, halo, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, sorry sebentar. Oke. Ya, halo selamat malam teman-teman sekalian. Sorry ya, tadi saya sempat salah kasih link, jadi masih ada beberapa teman yang belum masuk, tapi nggak apa-apa. Sesuai jadwal aja kita start ya. Oke, saya sapa satu persatu dulu. Di sini ada Pak Kristo ya. Selamat malam Pak Kristo. Kemudian di sini ada siapa nih? Pak Kiukom ya. Kemudian juga ada Bro Yonas. Di sini juga ada Pak Undang ya sepertinya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ken dan hari ini adalah sesi kedua dari sesi pertama kita di hari Kamis kemarin ya. Kalau misalkan Kamis kemarin teman-teman belajar tentang istilahnya gimana sih tentang Moonbot, gimana sih cara kerjanya dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas lebih intens terutama lebih dalam hal bidang affiliate-nya. Oke. Nah, oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, by the way, tadi saya sudah kenalkan diri belum ya? Oke, perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya dengan Ken Vilanka. Saya tidak bermaksud menggurui atau bagaimana, tetapi memang kebetulan saja terjun di bidang ini lebih dahulu ya. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau misalnya teman-teman sudah 1-2 bulan juga mungkin ngomongnya udah bisa selancar saya gitu ya. Oke, saya sharing dulu. Saya share screen. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan selama dalam proses saya sharing ini, boleh chat ya. Boleh di kolom chat langsung aja biar nggak lupa. Oke, nah teman-teman, saya akan memulai ini dengan satu analogi atau mungkin satu hal lah ya istilahnya ada orang yang bilang, "Pak, mana ada sih istilahnya saya duduk diam dapat duit dan sebagainya, mana ada sih istilah seperti itu," gitu kan. Tetapi kenyataannya adalah teman-teman, banyak banget di sini kalau saya tanya ya kepada teman-teman semua, kira-kira kalau misalkan ada 2 kondisi nih, yang pertama adalah teman-teman ini, oh kerja susah payah ya, ngabisin waktu 5 hari dalam seminggu istilah gitu ya, kerja keras lah, sibuk banget, ngorbanin waktu dan sebagainya gitu ya, baru teman-teman dapetin gaji atau commission seperti itu. Atau dibandingkan dengan kondisi kedua nih, di mana teman-teman ini bisa mendapatkan income dengan cara padahal teman-teman ini santai-santai, waktu sama keluarga, quality time, bahkan mungkin kalau misalkan ada yang kondisinya kurang baik ya, kondisi kesehatan kurang baik, mereka itu, terkapar tetapi income datang terus-menerus, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya kondisi pertama, yang di mana teman-teman kerja baru dapat duit, dibandingkan dengan teman-teman, mungkin, santai tetapi dapat duit, kira-kira teman-teman mau yang seperti apa? Tentu saja kalau misalkan kita yang tipikal, mayoritas suara ya pasti saya akan bilang bahwa teman-teman itu pasti ya ngomong istilahnya, "Enakan duduk diam dapat duit lah, yang nggak ngapa-ngapain istilahnya dapat duit," betul ya teman-teman ya? Nah, tapi banyak banget yang bilang, "Mana mungkin sih saya iseng-iseng cuman ngopi doang tiba-tiba dapat duit." Nah, di sini saya mau sharing teman-teman. Bahwa kenyataannya itu tidak mustahil. Nah, yang contoh paling sederhana aja deh ya, saya langsung kasih lihat. Ya kalau teman-teman punya duit yang cukup banyak, misalkan miliaran gitu ya, teman-teman tinggal buka aja Indomaret gitu kan, franchise Indomaret. Ya udah teman-teman itu kan membeli suatu sistem yang sudah berjalan otomatis. Teman-teman franchise Indomaret, ya udah teman-teman kan nggak usah turun tangan urusin tentang kayak, urusan kasir, kelengkapan barang dan sebagainya, kan teman-teman nggak usah pusing, bener nggak? Karena teman-teman membeli suatu sistem, bener ya? Nah, untuk kita bisa mempunyai contoh yang lain, misalkan teman-teman ini mau franchise es krim yang lagi terkenal, apa, franchise Mixway ya namanya ya, nggak tahu bacanya gimana, cuma intinya adalah di mana teman-teman ini setelah membeli suatu sistem yang berjalan otomatis, teman-teman itu tinggal terima laporannya aja. Maka ini kita bisa bilang sebagai duduk diam dapat duit, setuju ya? Nah, oleh karena itu di sini coba kita lihat, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pingin duduk diam dapat duit, paling gampang itu usaha franchise, bener ya? Nah, makanya di sini kalau kebanyakan ya, usaha franchise ini sayangnya mereka itu biayanya mahal menurut saya. Contoh nih di Indomaret ya, saya nggak jual Indomaret ya, saya cuma kasih perumpamaan aja. Nih, kalau misalnya teman-teman mau sewa Indomaret atau franchise Indomaret selama 5 tahun, 36 juta. Kalau teman-teman mau buka toko, 9,5 juta. Kalau teman-teman mau, biaya listrik, renovasi, 170,5 juta. Peralatan-peralatan elektronik, non elektronik, 178 juta. Singkat cerita, buat teman-teman bisa mempunyai suatu sistem atau bisnis yang berjalan autopilot, teman-teman butuh modal 394 juta untuk Indomaret ini. Betul ya? Dan ini pun belum termasuk dengan operasional toko, listrik, air, gaji karyawan, bagi hasil, biaya-biaya tak terduga, ya kan? Nah, itu kan semua adalah biaya yang teman-teman harus keluarkan setiap bulan dan setiap bulan. Betul ya, teman-teman ya? Nah, tetapi permasalahannya di sini, tidak semua orang, tidak kebanyakan orang itu
punya duit sampai miliaran seperti itu atau mungkin skala ratusan juta. Dari sanalah terpikirkan oleh kami, ya istilahnya dari perusahaan Moonbot lah ya istilahnya, kami itu berpikir, kenapa kita tidak membuka satu peluang di mana orang itu bisa mempunyai satu bisnis yang bisa berjalan otomatis atau mungkin disebut autopilot ya. Saya cuman tinggal terima laporannya aja, terima hasilnya, ya, tetapi nggak perlu modal-modal yang sangat besar. Oleh karena itu, kami berkecimpung di dunia cryptocurrency, teman-teman. Mungkin teman-teman itu sering banget yang istilahnya, kenapa sih kripto? Kenapa sih kripto? Emang kripto sedahsyat apa sih zaman sekarang? Mungkin saya akan kasih, apa ya, alur ceritanya dulu ya teman-teman. Teman-teman mungkin bayangin dulu ya, saya belum bikin PowerPoint-nya, cuman teman-teman bayangin aja, dulu ketika awal banget, ketika, era manusia lah ya, manusia ada di dunia dan sebagainya. Ketika orang mau berdagang gimana sih caranya? Oh, saya butuh jagung, dia butuh beras, ya udah kita tinggal barter aja, bener ya? Kita barter aja. Nah, kemudian, sistem keuangan sudah mulai maju, makin lama apa? Diciptakanlah logam mulia, bukan diciptakan, sorry, kita pembayaran semuanya pakai logam mulia. Oh, saya mau beli 1 kilogram, apa gitu ya, misalkan, berarti saya tukarkan dengan emas saya, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian dari emas, maju lagi. Oh, ternyata bawa-bawa emas repot ya, ya udah kita tukarkan dengan uang kertas saja. Makanya teman-teman, kalau kemana-mana sekarang mungkin masih berlaku ya uang kertas. Oh, saya mau bayar parkir pakai uang kertas. Oh, saya mau beli apa pakai uang kertas. Saya mau beli itu, beli ini pakai uang kertas. Nah, lanjut lagi. Pada akhirnya apa? Mulai, bergeser lagi ke arah apa namanya, kartu kredit, kartu debit ya kan, di mana teman-teman itu nggak usah bawa-bawa cash kemana-mana, susah kan. Misalnya cukup bawa satu kartu, teman-teman tinggal tempel, tinggal gesek, udah teman-teman bisa beli apapun, misalnya gitu. Nah, bergeser lagi, bergesernya banyak juga ya, iya namanya juga manusia, namanya juga dunia, selalu berubah, selalu dinamis gitu ya. Oke, dari, kartu ya, kartu gesek dan sebagainya, kartu debit, kartu kredit gitu ya. Lanjut, bergeser ke apa? Yang sekarang mungkin teman-teman sering dengar ya istilahnya, saya cukup bawa handphone aja, nggak perlu bawa duit. Saya kemana-mana, ke restoran, ke food court, ke lain-lain ya, saya cukup scan aja. Oh, tinggal scan barcode, saya tinggal bayar pakai m-banking saya. Saya cukup pakai QRIS, saya tinggal pakai, ya saya sebut merek Go apa gitu ya, atau OV apa ya gitu ya, teman-teman tahu sendiri lah ya. Intinya kita sudah, udah bener-bener bukan cashless, jadi bener-bener tinggal scan barcode doang, bener ya? Nah, sekarang ini makin bergeser lagi ke arah yang namanya cryptocurrency, di mana sistem pembayaran ini tidak dibatasi oleh benua dan samudra, istilahnya gitu ya. Jadi tidak tersentralisasi alias desentralisasi. Nah, oleh karena itu kalau kita ngomongin cryptocurrency, ini adalah mata uang di masa depan gitu ya. Meskipun itu di Indonesia ini belum disebut sebagai currency atau mata uang, melainkan dianggap sebagai suatu aset atau komoditas. Nah, kalau saya ngomongin kripto, ya, saya harus ngomongin dulu tentang Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah project, sorry bukan project, maksudnya ini adalah nomor satunya di dunia. Oh ya, anyway ya teman-teman ya, kok saya bahas tentang produk lagi sih? Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sesi kali ini lebih ke arah affiliate-nya. Tetapi saya yakin tidak semua di sini itu ikut hari Kamis. Jadi izinkan saya untuk sharing dulu tentang project-nya sekilas, nanti baru habis ini tentang affiliate-nya. Oke ya teman-teman, deal ya? Nggak apa-apa lah, ngalah dulu ya. Oke. Nah, kalau saya ngomongin Bitcoin, Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan diakui oleh Bapepti ya. Jadi sudah diakui oleh badan Bapepti ya, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa berdasarkan historinya. Nah, saya cerita sedikit bahwa kalau teman-teman yang ngikutin tentang cryptocurrency, tentu teman-teman tahu yang namanya sejarah dari Bitcoin ya, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dan sebagainya, dan teman-teman mungkin pernah dengar cerita juga bahwa Bitcoin ini pernah dibikin lucu-lucuan loh, bahwa ada 2 loyang pizza dipakai, dibayarnya itu pakai Bitcoin. Sebanyak berapa? 10.000 Bitcoin, singkat cerita seperti itu. Sorry, saya tidak terputus kan ya? Semua masih bisa dengar suara saya? Oh, oke, masih bisa, aman. Ya. Nah, jadi dulu tuh ya ada kisah, 2 loyang pizza dibeli pakai 10.000 Bitcoin karena saking nggak ada harganya. Bitcoin itu 0,0 sekian dolar lah, singkat cerita seperti itu. Sampai ternyata Bitcoin per hari ini itu kisarannya udah ratusan juta teman-teman, 200 juta, 300 juta. Bayangin deh kalau misalkan orang yang menerima Bitcoin itu waktu itu, jual beli pizza, akhirnya dia, masih simpan Bitcoin-nya. Sekarang Bitcoin-nya udah jadi harga berapa? 10.000 kalikan aja 100 juta, 200 juta lah. Buset, itu jadi pizza termahal di dunia ya. Itu cerita lucu-lucuannya aja. Ya, teman-teman mungkin sering denger lah yang ikut sering Zoom saya gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2014 harga Bitcoin yang nggak ada harganya mendadak loncat ke $1.165 nih, saya lingkarin.
Nah, singkat cerita di sini banyak orang kaya baru, teman-teman. Nah, tetapi, selanjutnya Bitcoin itu mengalami penurunan yang cukup drastis ke $158. Nah, di sini banyak orang yang, ada dua pandangan nih. Yang pertama mereka menganggap, "Wah, Bitcoin bakal scam nih, bakal nipu, harganya bakal jadi nol nih," ya kan. Banyak banget orang yang berpikiran seperti itu. Tetapi ada juga yang berpikiran, "Wih, Bitcoin lagi murah-murahnya, ini adalah mata uang di masa yang akan datang. Peradaban dunia itu akan mengarah ke Bitcoin semua. Ini waktunya saya ngeborong mumpung lagi diskon." Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini singkat cerita ada yang malah ketika mereka beli di harga mahal, ketika harganya turun mereka, "Wah, aku takut jadi nol," akhirnya mereka jual rugi. Tetapi ada juga yang berpikiran, "Wah, ini kesempatan saya buat borong serok lebih banyak lagi." Nah, seperti itu. Dan di tahun 2017 harga Bitcoin boom meledak ke $19.765. Nah, di sini banyak banget orang kaya baru sebenarnya. Ya iyalah, bayangin aja. Jangankan teman-teman beli di bawah, beli di 1.000 aja harga naik sampai 19.000, teman-teman udah untung berapa kali lipat sih? 18 kali lipat kali ya, singkat cerita seperti itu. Nah, tapi sayang lagi teman-teman, banyak juga orang yang denger-denger doang, istilahnya, "Wah, denger-denger Bitcoin harganya naik terus ya, naik terus ya, naik terus ya." Akhirnya apa? Mereka beli, beli di pucuk harganya jatuh. Akhirnya nyalain market, "Wah, Bitcoin scam nih, Bitcoin tidak ada masa depannya." Terus nyala-nyalain, "Ah, kemarin kamu ngasih tahu aku harusnya beli Bitcoin, sekarang Bitcoin jatuh gara-gara kamu sih ngasih tahu saya. Kalau nggak ngasih tahu saya nggak bakal rugi kayak begini." Singkat cerita seperti itu. Padahal orang-orang yang beli ketika harga murah, ketika harganya udah naik, mereka panen besar-besaran. Mereka jadi orang kaya baru selanjutnya. Bener ya? Nah, singkat cerita, harga Bitcoin turun lagi nih, turun ke $3.165. Nah, di sini adalah, ada 2 pandangan lagi, teman-teman. "Wah, ini Bitcoin harganya turun terus, aku takut, aku jual aja lah mumpung harganya masih ada," gitu. Atau yang kedua, ketika harganya lagi turun kayak begini, "Ini kesempatan aku untuk masuk lagi. Ini adalah waktu yang terbaik karena ini lagi terdiskon besar." Singkat cerita seperti itu. Wah, singkat cerita di tahun 2021 harganya hampir menyentuh 1 miliar, hampir $69.000, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak banget orang kaya baru selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, tapi balik lagi, yang namanya sejarah berulang lagi. Banyak orang yang istilahnya FOMO, takut ketinggalan. Mereka ketika lihat temennya, ketika lihat tetangganya, ketika lihat kenalannya, beli Bitcoin kemarin tiba-tiba dapat Fortuner. Kemarin beli Bitcoin tiba-tiba kebeli rumah gitu ya. Akhirnya mereka apa? Nggak mau ketinggalan. Orang-orang udah take profit, mereka baru beli pas harganya lagi naik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, padahal kebalik ya, kalau namanya investor itu mereka beli ketika harga apa? Investor beli ketika murah, jual ketika mahal. Namanya pedagang juga begitu, beli di harga murah, jual di harga mahal. Tetapi yang namanya korban dalam market, mereka beli di pucuk. Beli di pucuk ketika harganya turun, mereka panik, mereka jual rugi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Nah, kabar baiknya adalah Bapak Ibu, harga Bitcoin per hari ini sedang lagi terdiskon lagi, yaitu di range berapa? Saya lupa kisarannya berapa karena saya pakai Moonbot. Jadi kurang lebih $20.000 lah Bapak Ibu. Artinya apa? Ini lagi terdiskon besar nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita liatin siklusnya, ya namanya siklus itu kan berulang, berulang, berulang. Apalagi yang namanya trader percaya dengan yang namanya history repeat itself, ya namanya sejarah berulang, berulang, berulang. Kalau bahasa awamnya ya namanya siklus itu selalu terulang. Contoh ya, setiap kali musim dingin lebih laku jualan sorry gini. Setiap kali musim dingin lebih laku jualan payung, sorry. Ketika musim salju, ya, musim dingin lah ya, lebih laku jualan baju musim panas atau jualan jaket, mantel. Lebih laku jualan mantel dong ya, istilahnya gitu. Betul ya? Ya iyalah, karena namanya cycle repeat itself, berulang, berulang, berulang. Ya. Contoh sederhana aja ya, namanya seperti itu. Nah, kabar baiknya sekarang lagi terdiskon nih. Bapak Ibu bisa ngelihat gak sih peluangnya? Setiap dia naik, nih contohnya ya, dia naik ke 1.000, turun. Naik lebih tinggi, turun lagi. Naik lebih tinggi, turun lagi. Harusnya apa? Harusnya kan dia naik lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya nggak ngomong kata saya ya, tetapi memang siklus Bitcoin itu per 4 tahun sampai 5 tahun sekali. Kalau teman-teman mau browsing, silahkan cari yang namanya halving Bitcoin. Selanjutnya di Maret 2024. Itu bahkan sampai ada jam dan menitnya itu udah ada Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang ngikutin majalah kelas dunia seperti kayak, saya nggak tahu bacanya Forbes atau Forbes tuh. Ya, itu dia prediksi harga Bitcoin itu bisa sampai $500.000, Bapak Ibu. Wah, itu bukan saya ngomong loh, itu kita ngomongin analis-analis dunia, majalah-majalah keuangan dunia, mereka prediksi ada yang bisa bilang sampai $1 juta, ada yang bilang sampai $500.000.
Atau jangankan begitulah Bapak Ibu, beli di 20.000 balik ke harga 69.000 aja kita udah cuan berapa kali lipat? Udah 3 kali lipat kan. Artinya Bapak Ibu mungkin ya, saya tidak akan memaksakan, tapi kita sama-sama bisa lihat ya bahwa di sini ada satu peluang besar buat kita. Apa peluangnya? Ya ketika nanti tahun 2024, 2025 harga Bitcoin loncat lagi, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, tetapi pertanyaan saya, siapa di sini yang ngerti bagaimana cara untuk berdagang dalam kripto? Siapa di sini yang ngerti cara untuk trading kripto dan bisa profit? Tentu nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Saya setuju ya. Kalaupun Anda adalah orang yang mengerti cara transaksi dalam kripto, pertanyaan saya adalah, Anda tahu nggak bahwa market kripto itu 24 jam dalam seminggu, tanggal merah pun tetap on, Sabtu Minggu pun tetap on. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa melek 24 jam dalam seminggu? Tidak kan? Ya oke, kalau gitu makanya ini kita punya satu alat otomatisasi di mana Anda bisa mendapatkan sistem yang autopilot. Nah, di sini ya namanya adalah Moonbot Bapak Ibu. Moonbot. Tetapi disclaimer dulu, Pak, ini kok namanya bot ya? Kayaknya kemarin banyak banget ya tahun 2021 kasus bot, robot. Saya setuju Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda skeptis hari ini, sama seperti saya ketika belum gabung di sini Bapak Ibu. Wah, terus ngapain Pak Ken? Kalau misalkan denger bot seperti ini, ngapain Pak Ken gabung di sini? Nah, oke. Kalau gitu saya kasih lihat video lagi. Hari ini akan ada beberapa video yang saya ingin tunjukin ke Bapak Ibu semua ya. Soalnya jujur aja sih, ini penting untuk saya kasih lihat. Saya kasih lihat dulu ya, ada 2 video di sini. Sebentar. Oke. Share screen dulu. Ini tentang Moonbot. Ada suara gak ya? Sebentar. Oke. Siap. The engine is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke. The engine is starting. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Jadi Moonbot ini bisa dipakai untuk Anda yang memang sudah terbiasa trading manual atau bahkan buat Anda yang awam. Jadi lucu juga ya ketika ada orang yang bilang, ya nggak apa-apa sih sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Jadi awal-awal ada orang yang bilang, Pak saya nggak ngerti trading, saya nggak ngerti dunia kripto, berarti saya nggak cocok ya. Justru ini didesain buat Anda yang awam gitu loh. Ya, kemudian kalau misalkan Pak tenang, saya ngerti trading, saya nggak butuh Moonbot dong. Nah, ini juga bisa didesain untuk Anda yang memang ngerti cara trading. Makanya tadi ada automatic mode, ada manual mode, custom mode lah istilahnya ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dibilang tentang bot dan sebagainya, Pak, tahun 2021 kan banyak banget kasus ya Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu langsung keluarkan objection seperti itu sudah saya pertimbangkan karena jujur aja ketika awal saya gabung, saya juga skeptis Bapak Ibu. Wah, dananya disetor kemana nih? Istilahnya gitu kan. Nah, oleh karena itu saya share satu video lagi ya. Mana ya? Oke, saya tahu nih. Bentar ya. Ini saya sendiri nih yang ngomong. Oke. Halo teman-teman, banyak banget yang ngomong ke saya takut pakai robot. Kemarin kan banyak banget kasus.
kok kamu berani sih pakai robot lagi? Kok kamu berani pakai Moonbot? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Saya kasih tahu ya, ini angka yang ada di Moonbot ini teman-teman, nih ya, ini adalah mirroring dari ya apa yang ada di Binance teman-teman. Jadi sistemnya itu seperti kalau kabel Moonbot ya dengan akun Binance atau akun kripto teman-teman itu disambungkan gitu loh. Jadi angka yang muncul di sini tuh teman-teman nggak transfer ke sini, tetapi hanya mencerminkan apa yang ada di rekening kripto teman-teman semua. Pertanyaannya, mungkin nggak sih Moonbot ini menahan Anda untuk menarik dana Anda? Ya nggak mungkin, kenapa? Karena memang dari awal itu dananya nggak di mereka, gitu. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kiri ini. Sebutlah nama aplikasinya Tokopedia. Bener dong. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan aplikasi Tokopedia. Tetapi kalau teman-teman lihat di pojok sana tuh ada saldo. Saldonya apa? Saldo GoPay kan. Nah, pertanyaan saya, teman-teman itu uangnya itu ada di GoPay atau di Tokopedia? Di GoPay kan? Pertanyaannya apakah si Tokopedia ini bisa menahan Anda menarik saldo Anda di GoPay? Kan nggak bisa. Karena memang dari awal Anda tidak transfernya ke Tokopedia, tetapi melainkan ke GoPay. Ya kan teman-teman? Jadi clear dong ya masalahnya. Yuk, cek link di profile saya. Bye, see you. Oke, udah dapat ya gambarannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan Moonbot ini, kita disclaimer dulu ya dari awal ya, bahwa Moonbot ini ya tidak menghimpun dana, tidak menghimpun dana. Jadi dana ini tetap di rekening Anda masing-masing, tentunya rekening khusus kripto ya. Jadi Moonbot ini tidak menerima dana Anda, betul ya? Nah, dana nasabah ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Jadi buat teman-teman yang sudah biasa pakai Binance, sudah pakai toko kripto, ketika Anda tahu tentang peluang Moonbot ini, ya udahlah, oh ternyata cuman sistemnya API binding toh, seperti itu. Nah, kemudian Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, lanjut. Kita langsung kasih lihat aja contoh dari profit dari teman-teman kami yang sudah bergabung, Bapak Ibu. Ya, ini teman-teman bisa lihat semua transaksi atau history dari riwayat dari penggunaan Moonbot. Transaksinya dia beli apa aja sih, dia jual apa aja sih, semua teman-teman bisa lihat. Profitnya berapa sih, dan sebagainya itu teman-teman bisa bandingkan. Oke, dan kemudian di sini ada teman-teman kami juga dengan modal yang bervariasi ya. Ada yang modal 1.000, 10.000, ada yang modal 100.000. Nah, hasil dari pengguna Moonbot ada yang dapat 9%, ada yang 11%, ada yang 14% sebulan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, saya disclaimer dulu bahwa profit yang muncul di sini tidak mencerminkan profit Anda di masa yang akan datang. Kok bisa begitu, Pak? Iyalah, yang pertama modalnya beda, yang kedua marketnya juga beda. Market November sama Desember sama atau beda? Ya beda dong, ya kan? Saya cerita dikit ya Bapak Ibu ya. November ketika saya gabung September sih, cuman saya nggak ngitung waktu dulu. Jadi saya ngitungnya per November, saya profit gede loh. 17,2% Bapak Ibu. 17,2 itu gila, gede banget sih, ya kan? Desember, ya biasalah akhir tahun saya dapat 4%. Which is sebenarnya not bad loh, 4% kali 12 bulan ya kurang lebih ya hampir 50% lah ya. Bayangin, naruh duit 50% setahun itu kan gede banget kan. Anda punya 100 juta nih, setahun jadi 150. Gede gak? Gede, dapat untung 50 kan. Kalau Anda punya duit 1M, profit 1 tahun 50% jadi 1,5 M. Gede gak? 500 juta, gede dong. Gede banget Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Januari saya dapat 12,1%, Februari dapat 9%, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, ini teman-teman kami juga yang ada profit 15%, 13%, dan sebagainya. Jadi disclaimer sekali lagi tidak mencerminkan profit di masa depan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini juga saya harus ngasih tahu dulu, selain profitnya doang, saya harus ngomong resikonya juga. Sama seperti kalau misalkan saya jualan motor, saya harus kasih tahu resikonya. Resikonya apa? Oh, resikonya jatuh, Pak. Resikonya kecelakaan, misalkan seperti itu. Nah, saya harus kasih tahu resikonya. Tapi sekali lagi ya, ini 3 resiko, bukan resiko dari Moonbot. Sedangkan ini adalah resiko dari apa? Dari ketika Anda itu masuk ke kripto, tanpa Moonbot pun Anda kena 3 resiko ini, istilahnya gitu loh. Oke? Nah, jadi yang pertama apa resikonya? Yang pertama adalah namanya masa tunggu. Oke? Masa tunggu ini seperti apa? Contohnya ya, contohnya Anda beli emas nih ya, pas harganya 1 juta per gram. Tiba-tiba harga emasnya jatuh ke 800.000. Kira-kira Anda rugi atau enggak? Ya jawabannya nggak rugi. Kok gitu? Ya selama Anda nggak jual ya nggak rugi. Kecuali Anda BU ya, butuh uang, Anda jual rugi, ya udah itu rugi gitu loh. Tetapi kalau Anda pegang emas, harganya 1 juta, turun ke 800.000. Slow aja, santai aja, tunggu aja sampai harganya naik lagi baru Anda jual. Bener ya? Makanya ada namanya masa tunggu atau floating in. Yang kedua apa? Exchangernya tutup. Maksudnya apa? Ini seperti kayak Anda ini, ya istilahnya Anda taruh duit di bank, misalnya, banknya tutup. Ya bisa terjadi nggak? Ya bisa terjadi gitu loh. Bisa terjadi kan? Bank terbesar pun bisa tutup seperti itu. Tetapi ya untuk Anda yang main kripto, Anda pasti akan memilih yang terbaik. Nah, di sini kita ada 2 yang menurut kami terbaik. Menurut kami loh ya. Binance nomor 1 di dunia. Ya, kita nggak ngomongin nomor 5, nomor 10, enggak. Kita ngomongin nomor 1-nya di dunia, Bapak Ibu. Nggak ada tempat yang lebih nomor 1 lagi dari ini paling atas, Bapak Ibu. Yang kedua, ini adalah yang namanya toko kripto nomor 1 di Indonesia, setahu saya, Bapak Ibu ya. Dan ini udah under Bapepti. Jadi Bapak Ibu silakan pilih aja. Anda lebih nyaman yang nomor 1 di dunia atau nomor 1 di Indonesia gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, yang ketiga,
Anda ada resiko namanya coin crash istilah gitu. Makanya kita nggak milih koin yang aneh-aneh. Kita pilih yang terbaik aja. Bitcoin, Ethereum, BNB, 3 terbesar aja. Kalau mau main ya, kalau saya sih masih main 10 terbesar masih oke lah menurut saya. Gitu Bapak Ibu. Oke, resiko sudah ya. Nah, jadi Anda timbang-timbang nih. Mana nih potensi profitnya sama resikonya mana yang lebih worth it. Gitu Bapak Ibu. Nah, kayak gitu sih. Jadi sekali lagi ya, saya tanya ke Bapak Ibu semua. Seandainya kita kan berharap satu bisnis itu umurnya selamanya gitu kan, sepanjangnya gitu Bapak Ibu, ya kan. Tetapi kan kita tidak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu coba saya tanya, seandainya saya nggak ada misalkan, saya nggak ada nih, wah kira-kira duit Anda saya ambil nggak? Nggak bisa kan, duitnya kan di rekening Anda, bener ya? Tiba-tiba, owner kami ngilang gitu ya. Kira-kira duit Anda gimana nasibnya? Duit Anda kan ada di rekening Anda sendiri, betul ya? Ketiga, moonboard-nya tutup gitu ya, robotnya berhenti kerja. Gimana kira-kira uang Anda? Ya duit Anda kan tetap di rekening Anda, seenggaknya seperti itu yang saya kasih tahu, betul ya? Nah, artinya apa? Ya resiko Anda cukup 3 ini aja sebenarnya, betul ya? Oke lanjut. Nah, lanjut aja. Nah, ini adalah contoh ceritanya di sini ada Bu Yulia, saya kasih contoh aja nih. Ceritanya, saya transfer duit ke Bu Yulia nih, ya. "Bu Yulia, saya transfer ya." Bu Yulia nggak percaya nih. "Pak Ken, buktinya apa?" Ya, "Buktinya apa nih kalau Bapak transfer ke saya?" Ya udah Bu Yulia cek dong m-banking-nya, cek dong rekening korannya. Ada nggak saya transfer ke Bu Yulia? Oh, ternyata setelah Bu Yulia ngecek ya, ada. Ya udah, nggak bisa debat dong, berarti bener dong saya ada transfer ke Bu Yulia, ceritanya gitu. Nah, yang kanan ini laporan dari Moonbot bahwa kita ada transaksi loh jam 16.30 tanggal 8 hari Minggu gitu ya. Ya udah kita bandingkan dengan rekeningnya Anda gitu loh. Oh, ternyata bener ya, jam sekian, tanggal sekian bener toh ada transaksi. Berarti match dong, sama ya. Berarti nggak bisa didebat. Justru kalau misalkan Anda berdebat ya dengan hal ini, ya ketahuan lah yang pinter dan yang tidak gitu loh. Karena ini data yang tidak bisa dibantah gitu Bapak Ibu. Oke, sampai ujung dunia manapun akan setuju 1000% ini real trading Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah contoh transaksi kami. B itu buy, S itu sell. Buy di bawah, sell di atas. Beli di bawah, jual di atas. Jadi kita cara kerjanya gitu. Dan enaknya itu Anda tidak lakukan secara manual. Ini all autopilot, 100% otomatis. Nah, ini ada 2 perusahaan kami. Kita ada PT Maju untuk Negeri untuk Moonbot-nya, dan kita ada PT Sukses Integritas Perkasa untuk SIP-nya. Pak, kok ada 2 perusahaan kayak gini? Iya, betul Bapak Ibu. Jadi Moonbot itu di yang kiri, sedangkan di SIP ini Anda mendapatkan serum wajah. Loh, kok kayak gitu Pak? Ya, karena kita memang official partner. Kita ada 2 perusahaan seperti ini dengan owner yang sama. Pak Michael Tanudireja, anggota APRI di bidang OJK Bapepti. Nah, kenapa 2 perusahaan kayak begini Pak? Kenapa nggak 1 aja? Karena memang perusahaan kami ini berbasiskan jaringan, dan yang namanya perusahaan jaringan tidak boleh istilahnya jual sesuatu yang istilahnya tidak ada wujud fisik. Sedangkan Moonbot ini kan software, benar ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu memang sistemnya combine seperti ini Bapak Ibu. By the way, perusahaan kami sudah jalan Februari kemarin kami usianya genap 6 tahun Bapak Ibu. Jadi kita bukan perusahaan baru ya Bapak Ibu. Kita di APRI sudah lama. Oke? Ya. Jadi kalau saya suka bercanda sama orang ya, wih, Anda pakai Moonbot, dompet Anda tebel gitu ya. Tapi Anda pakai SIP gitu ya, Anda dapetin serum wajah, muka Anda ganteng sama cantik. Asik gak? Dompet tebel, wajah ganteng sama cantik. Jadi satu paket lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara memulai? Oke. Nah, di sini kita ada 3 paket. Ada paket basic, advance, sama pro. Bedanya apa? Yang pertama dari harga dong, ya kan? 2,3 juta, 11,5 juta, dan 23 juta. Bedanya apa, Pak? Oke, 2,3 juta ini Anda mendapatkan fasilitas seperti Indomaret tadi. Kalau Indomaret kan franchise-nya 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita 2,3 juta franchise-nya istilahnya gitu ya, selama 1 tahun. Kalau advance gimana? Advance ini meskipun harganya 5 kali lipat, tapi Anda dapat ekstra 2 tahun, jadi 7 tahun. Jadi lebih murah ini kan. Nah, kemudian pro ya, Anda 23 juta, tetapi harusnya kan 7 kali 2 14 tahun dong, tetapi Anda mendapatkan fasilitas seumur hidup ya. Jadi lifetime Bapak Ibu, seumur hidup. Jadi 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Pak, yang paling murah mana? Yang paling murah yang paket pro lah. Kok saya bisa ngomong gitu? Ya iyalah, ketika Anda ada harga segini dibagi dengan seumur hidup ya sampai kapanpun juga unlimited kan istilahnya gitu loh. Ya kan, betul ya Bapak Ibu ya. Ini 1 tahun, tapi kalau Anda mau ambil ini 2,3 juta bagi 360 hari aja itu kurang lebih sekitar 6.400 perak. Saya udah hitung. Tetapi kalau kita ngomongin basic, advance, sama pro, ini tidak berbeda dari segi, maksudnya gini, tidak hanya berbeda dari segi waktu pemakaian saja. Berbedanya dari segi apa lagi? Dari segi fitur-fitur yang ditawarkan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau lihat dari kiri ke kanan, kok makin panjang ya, kok makin lengkap ya.
Ya betul Bapak Ibu, fitur kita itu semakin lengkap di paket Pro. Contoh nih ya, kita ada fitur auto saving. Auto saving ini apa? Jadi duit Anda ya tidak ada yang nganggur. Ibarat ini kita dalam satu moonbot kita punya dua mesin uang. Yang pertama trading, yang satunya adalah deposito. Auto saving kita. Ya nantilah di next aja ya Bapak Ibu ya. Terus di paket basic sama advance bedanya apa? Ada ultimate mode, kemudian ada grouping coin, ada trailing profit dan lain-lain. Jadi intinya kalau Anda ambil paket Pro, ya makanya kebanyakan dari kita sih ambilnya paket Pro Bapak Ibu. Kenapa saya ngomong gitu? Sebenarnya ini murah banget Bapak Ibu. Anda mau deposit berapapun, mentok di 23 juta. Ya, by the way kita ada sharing profit 80-20 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang murah? 23 juta bagi aja deh dengan misalkan ya, Anda punya satu karyawan nih, ya. Dia bilang Anda gaji dia 23 juta bagi 12 bulan berarti ya nggak nyampe 2 juta lah ya. Anda gaji deh 2 juta. Bulan depan ada gaji lagi 2 juta. Selama 1 tahun 2 juta, 2 juta, 2 juta. Selama 1 tahun kan 24 juta kan, bener ya? Tetapi dia melayani Anda, nggak cuma setahun itu Bapak Ibu. Dia melayani Anda seumur hidup. Kira-kira murah atau mahal? Murah banget kan? Ya kan? Anda mau deposit berapapun, duit Anda 100 juta, 1M, 10M, 1 triliun, udah mentok di 23 juta. Artinya mahal atau enggak? Murah kan? Ya kan Bapak Ibu. Nah, ini kita by the way ada pembanding juga. Saya kalau ngomongin murah mahal harus ada pembanding. Nah, di sini ada project yang mirip-mirip gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita sih lebih baik secara fitur. Fitur kita lebih lengkap. Nah, di sini dia menawarkan $100 per bulan. Berarti kalau setahun ya kurang lebih 1.200 atau 18 juta. Bener ya Bapak Ibu ya? Tahun depan 18 juta lagi. Tahun depan 18 juta lagi. Sedangkan kita 23 juta udah seumur hidup. Artinya murah atau mahal? Murah banget, betul nggak? Dengan fitur yang paling lengkap. By the way, saya kasih tahu ya Bapak Ibu semua ya. Moonbot ini adalah satu-satunya robot yang punya fitur auto saving di dunia. Oke? Dan kita juga satu-satunya robot yang bisa memilihkan koin dari sekian ribu koin yang ada. Jadi kita satu-satunya di sana. Nah, makanya itu kita kelebihan kita, Bapak Ibu. Best choice-nya di sini dengan ya Moonbot ini yang terbaik gitu, Bapak Ibu. Oke? Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjut? Wih, mantep. Mulai rame ya. Sorry ya, tadi saya salah kirim link. Ada yang mau nanya dulu? Saya hitung, mungkin saya tunggu 1 menit kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan. Boleh by chat atau mau open mic juga boleh. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau nanya? Hitung sampai 3 deh. Kalau ada yang mau nanya boleh. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut. Nah, saya akan lanjut ini ke bagian topik hari ini nih baru dimulai ya Bapak Ibu ya. Yaitu apa? Selain ya, saya kasih lihat dulu Bapak Ibu. Nih, kita ulang dari awal. Waduh, lama lagi nih. Enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih lihat ini Bapak Ibu. Ya, yang kita tunggu momentumnya apa sih sebenarnya? Sekarang harga lagi di bawah nih ya Bapak Ibu ya, lagi di 20.000 nih, ya kan? Nah, anggaplah di tahun 2025 benar sesuai prediksi, harga bisa nyentuh sampai 500.000. Bapak Ibu. Ya. Ya udah deh, saya nggak ngomong sampai 500.000 deh, saya anggap naik aja 10 kali lipat ya, jadi 200.000 lah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya, berapa modal Anda sekarang? Kalau misalkan Anda punya modal 10 juta, naik 10 kali lipat, modal Anda jadi berapa? Duit Anda jadi berapa? Jadi 100 juta, benar ya? Dari 10 juta, naik jadi 100 juta. Pertanyaan saya, Anda cuan nggak? Anda cuan. Tapi apakah Anda jadi orang kaya? Saya rasa enggak. Betul ya? Benar ya? Siapa sih di sini yang punya duit 100 juta? Ya pasti banyak kan? Apakah dengan Anda duit 100 juta ini Anda jadi orang kaya? Ya enggak, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, kemudian saya tanya lagi. Kalau misalkan modal Anda 100 juta, duit Anda naik jadi 10 kali lipat. Duit Anda jadi 1 miliar. Kira-kira pertanyaan saya, Anda cuan nggak? Cuan, Bapak Ibu. Tetapi apakah Anda kaya? Enggak. 1M buat beli rumah aja belum tentu bisa, Bapak Ibu. Apalagi untuk Anda yang orang Jakarta. Nggak cukup 1M. Mau beli rumah di mana gitu loh. Betul ya? Tetapi kalau Anda punya duit 10 miliar, naik 10 kali lipat jadi 100 miliar, oke, saya acungi jempol. Itu Anda kaya. Oke? Tapi pertanyaan saya, siapa di sini yang punya duit 10 miliar? Saya rasa dikit sekali atau hampir tidak ada. Saya pun tidak ada gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ya, kita punya satu bisnis Bapak Ibu. Ya, kita realistis aja lah yang namanya investasi. Anda jangan berharap modal Anda kecil hasil besar. Itu aneh. Betul ya? Itu justru aneh-aneh lah istilahnya, nggak wajar gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ini pingin dapetin duit besar, Anda jalankan bisnis. Nah, di sini makanya kita punya satu bisnis Bapak Ibu. Nah, saya pingin mengajak Anda ya,
tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Karena jujur aja, saya kebetulan orang medis. Saya punya kesibukan juga, saya punya pasien juga, Bapak Ibu. Ya, yang artinya saya sibuk sebenarnya gitu, Bapak Ibu. Tetapi saya masih bisa menjalankan ini. Artinya masih banyak juga orang di luar sana yang bisa melakukan juga hal seperti saya, Bapak Ibu. Oke? Nah, oke, yang pertama, kalau misalkan saya bandingkan, Anda jadi karyawan ya, misalnya Anda employee atau pegawai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Anda income-nya setiap tahun mungkin akan naik. Semakin Anda senior, gaji Anda naik Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan saya, sampai kapan Anda bisa bekerja? Mungkin di satu titik ya, income Anda sudah besar gitu Bapak Ibu. Tetapi di satu titik juga, Anda akan sudah waktunya untuk pensiun Bapak Ibu. Contohlah Anda ini adalah seorang apa saya bilang? Pilot, atau Anda seorang dokter, atau Anda seorang lawyer gitu misalkan Bapak. Ya lawyer mungkin beda cerita ya, cuman saya ngomong dokter, pilot, atau apa lagi saya ngomong. Ya intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Anda adalah seorang profesional di bidang Anda ya. Anda punya pasien banyak gitu ya, misalkan Anda seorang dokter, Anda punya pasien banyak gitu ya. Di satu titik Anda sudah waktunya pensiun. Pertanyaan saya, emangnya pasien Anda itu bisa diwariskan? Lucu kan? Iya kan? Masuk akal kan? Artinya apa? Anak Anda pun belum tentu jadi dokter juga gitu ceritanya. Betul ya? Oke. Nah, di situ kita mulai berpikir Bapak Ibu. Ya, artinya saya susah-susah seperti ini, gaji saya makin besar, akan sampai di satu titik di mana semua income ini akan terhenti gitu Bapak Ibu. Semua income ini akan berkurang. Padahal pengeluaran saya akan jalan terus. Nah, oleh karena itu di sini, mumpung kita semuanya masih produktif, buat Anda yang yang tidak produktif atau belum produktif pun, ya nggak apa-apa. Yuk coba kita bangun satu hal yang namanya adalah exponential income. Di mana mungkin ketika awal Anda mulai merintis, gajinya nggak seberapa, income-nya nggak seberapa. Tapi di satu titik, seperti Anda buka bisnis sendiri lah ya. Awal-awal sepi. Ketika mulai berhasil, naik terus. Income Anda akan eksponensial. Ya, maksudnya apa? Bisnis Anda itu akan melesat drastis sampai di satu titik Anda ini udah benar-benar buset. Gila ya. Wah, Anda kebayang nggak sih kalau misalkan Anda punya satu bisnis yang di mana awalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba makin ramai, tiba-tiba Anda buka cabang, semuanya tiba-tiba berjalan secara otomatis. Kira-kira Anda mau nggak sih punya satu bisnis yang eksponensial seperti itu? Dan enaknya adalah apa? Di satu titik Anda istilahnya sudah mau, usia saya sudah tua, saya mau pensiun. Ternyata Anda bisa mewariskan itu semua loh buat anak cucu Anda. Anda bisa memberikan itu semua buat orang-orang yang Anda kasihi. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan bahkan ketika Anda jatuh sakit, kalau misalkan Anda, amit-amit ya, amit-amit, Anda jatuh sakit nih, wah, saya nggak bisa ngurusin. Tetapi karena Anda sudah punya bisnis yang autopilot, Anda nggak sakit pun Anda tetap dibayar. Anda tetap dapat income. Enak nggak? Enak. Betul ya Bapak Ibu ya? Oleh karena itu yuk, coba kita untuk sekarang tidak mengganggu pekerjaan utama ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, di kemudian hari, ini ternyata income-nya lebih besar daripada income utama di pekerjaan Anda. Seperti itu. Itu kan yang mau kita mau kan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau kasih lihat Bapak Ibu. Nah, di sini kita adalah perusahaan yang tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Maksudnya apa? Ya, saya langsung sebut gamblang aja ya gitu ya. Apa namanya? Bisnis apa namanya? Bisnis MLM. Udah gitu ya Bapak Ibu ya, belak-belakan aja. Wow, MLM itu kan yang punzi itu kan. Ngaco Bapak Ibu. Ponzi itu kan duit member baru dipakai buat bayar member lama Bapak Ibu. Betul ya? Padahal MLM ini adalah satu pola bisnis yang di mana kalau misalnya kita bisnis konvensional, ya alurnya gimana? Supplier atau pabrik ke distributor, ke pedagang besar, ke pedagang kecil, baru ke konsumen. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi di sini beda ceritanya adalah padahal sorry, saya ngomong lagi belepotan nih hari ini. Nggak tahu, saya grogi nih. Singkat cerita gini Bapak Ibu, ketika Anda bisnis konvensional, ya, Anda mengeluarkan biaya-biaya yang nggak sedikit, Bapak Ibu. Dari pabrik ke distributor, ke grosir, ke toko, ke konsumen. Artinya apa? Ada biaya loh, biaya perjalanan, biaya transportasi, ya. Artinya ada biaya-biaya dan pada akhirnya apa? Konsumen ini akan mendapatkan harga termahal. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sayang kan? Cuman mahal di biaya perjalanan doang gitu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, sistem bisnis kita ini adalah bisnis jaringan atau bisnis MLM, di mana kita mempersingkat aja jalur pendistribusian produk dari pabrik atau supplier langsung ke konsumen. Konsumen ini ternyata cocok ya dengan produk kita. Cocok ya dengan Moonbot, ternyata cuan ya, isai gitu. Akhirnya apa? Dia mereferensikan ke teman-temannya, ke kenalannya, ke saudaranya, akhirnya dia join. Nah, terus biaya-biaya yang hilang ini kemana Pak larinya? Ya, yang larinya ke mereka yang mereferensikan aja. Jadi bisnis networking fokusnya itu cuma mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja, gitu Bapak Ibu.
Singkat aja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang enaknya adalah saya mau ngomong gini Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan yang namanya bisnis jaringan. Kenapa? Facebook ini pinter Bapak Ibu. Kok Facebook sih tiba-tiba mendadak? Iya Bapak Ibu. Saya jujur, ini salut loh Bapak Ibu. Kenapa? Facebook ini pinter. Dia udah ngelihat dari awal bahwa yang namanya jaringan itu mahal. Ya, Anda punya koneksi di mana-mana, Anda punya relasi di mana-mana. Artinya apa? Wah, hidup Anda akan jauh lebih mudah, Bapak. Makanya di sini Facebook helps you connect and share with the people in your life. Bapak Ibu, dia pinter. Dia tahu yang namanya hubungan relasi, circle, ya, lingkungan pergaulan dan sebagainya itu sangat menentukan dengan masa depan. Nah, dia menjual itu, Bapak Ibu. Ya, makanya Facebook bisa sebesar sekarang. Nah, saya harus ngomong kayak gini. Your network is your network. Maksudnya apa? Relasi kalian, circle kalian, teman-teman pergaulan kalian itu menentukan dengan income kalian pada akhirnya. Kok saya ngomong kayak gitu? Ya coba Anda lihat aja deh. Anda lihat aja. Kalau misalkan kita ngomong ya, makanya ada pepatah yang ngomong kayak kalau misalkan Anda bergaul dengan 10 orang sukses, 10 pebisnis sukses gitu istilahnya, Anda akan jadi orang ke-11. Meskipun dari 10 orang itu Anda itu yang ke-11, tetapi di mata orang awam, di mata orang dunia, wah ini orang sukses juga nih. Anda akan ketarik magnetnya untuk jadi 10 orang terbaik itu juga Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita ngomongin Anda ini istilahnya ingin mengubah orang-orang yang mungkin toksik, orang-orang yang istilahnya benar-benar apa ya, negatif lah istilahnya ya. Tiba-tiba Anda datang berniat baik istilahnya gitu ya. Anda berniat baik ingin membantu mereka untuk bisa menjadi orang yang lebih positif. Kenyataannya apa? Anda 1, mereka 10. Anda akan ketarik jadi lingkungannya negatif. Anda ujung-ujungnya apa? Ada ujung-ujungnya akan menjadi orang yang negatif juga Bapak Ibu. Makanya your network is your network. Circle Anda, carilah lingkungan, carilah circle istilahnya yang bisa membantu Anda untuk jadi orang yang terbaik untuk versi Anda gitu Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang kaya dunia itu mereka relasinya gila-gilaan Bapak Ibu. Relasinya itu pebisnis-pebisnis besar. Kenapa? Itu sangat menguntungkan buat mereka Bapak Ibu. Oke? Nah, makanya Bapak Ibu, yang namanya kalau kita ngomongin bisnis jaringan, itu gila banget Bapak Ibu. Kita nggak usah ngomongin bisnis moonboat deh. Kita ngomongin bisnis jaringan di dunia Bapak Ibu, ya. Ini nggak bisa dianggap remeh Bapak Ibu. Kenapa? Era kita ini udah beda banget Bapak Ibu. Beda dalam segi apa, Pak? Beda dalam segi kalau misalnya kita dulu ngomong apa ya? Oh, saya jadi kagok nih ngomongnya. Intinya gini, kalau dulu ada zamannya di mana Anda itu punya gelar panjang, punya gelar banyak, itu Anda didewa-dewakan. Wih, hebat nih, income-nya pasti besar dan sebagainya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, zaman sekarang itu udah nggak kayak gitu loh sistemnya. Saya ngomong kayak gini kenapa? Orang itu ya banyak loh yang istilahnya saya tidak sekolah, misalkan seperti itu ya. Saya cuma lulusan SMP, saya itu istilahnya latar belakang adalah di latar belakang yang berbeda dengan pekerjaan utama saya. Ternyata mereka sukses besar dan mereka benar-benar, wih, hebat ya dia ya. Hebat ya dia nggak sekolah tinggi-tinggi, tetapi ilmu di lapangannya hebat gitu, Bapak. Ya, income-nya besar dan dia sekarang dapat respect yang luar biasa Bapak Ibu. Sekarang itu kita sudah di era apa? Era teknologi dan informasi Bapak Ibu. Yang dimana sekarang ini orang-orang itu udah nggak peduli lagi istilahnya gelar-gelar tinggi. Yang penting Anda sukses istilahnya gitu Bapak Ibu. Saya tanya ke Bapak Ibu semua sekarang. Kalau misalkan kita dulu ditanya, Anda kalau misalkan jadi dipekerjakan jadi OB mau atau enggak? Siapa yang mau? Enggak, tidak maksudnya mendiskriminasi atau gimana ya. Saya cuma nanya aja. Siapa di sini yang punya cita-cita jadi OB? Office boy, atau mungkin jadi cleaning service. Siapa di sini? Belum tentu ada kan? Kayak gitu Bapak Ibu. Pasti orang berimpian, oh saya pingin jadi ini, pingin jadi itu, pingin jadi ini, pingin jadi itu. Jadi pokoknya impian mereka tinggi Bapak Ibu. Ya kan? Nah, tetapi ya, kalau misalkan saya jawab, saya kasih tahu ke Bapak Ibu sekarang. Saya mau nyari orang, ya, saya mau nyari orang yang mau kerja di tempat saya jadi cleaning service. Tetapi gajinya 100 juta sebulan. Kira-kira Anda mau ngelamar atau enggak? Misalkan seperti itu, ya kan? Artinya apa? Sekarang semua orang itu cuma masalah, wah income besar atau enggak sih? Potensinya besar atau enggak sih? Betul ya Bapak Ibu ya? Nih saya kasih lihat Bapak Ibu. 5 orang ini adalah orang yang besar dari bisnis jaringan Bapak Ibu, network marketing. Saya nggak ngomongin bisnis keuangan loh, kita ngomongin bisnis produk Bapak Ibu. Yang dimana bisnis keuangan itu lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Oke, nah di sini ada yang namanya Pak Igor Abels dan juga pasangan. Gajinya berapa? 2,2 juta sebulan, dolar. 30 miliaran Bapak Ibu sebulan. Kira-kira Anda mau atau enggak? Worth it atau enggak kalau dikerjakan Bapak Ibu?
hidupnya santai, bisa jalan-jalan ke luar negeri, menghabiskan waktu sama keluarga, ya Bapak Ibu ya. Hidupnya itu kayak nongkrong ketemu teman-temannya atau mungkin kayak ketemu timnya, hahaha, tetapi ya tetap membantu orang lain itu untuk bisa mencapai impiannya. Kira-kira Anda mau atau enggak? Nah, ini bisnis jaringan itu ada bisnis kita membentuk orang-orang itu menjadi lebih baik lagi. Kita sebenarnya bisnis menolong orang lain. Kurang lebih seperti itu. Saya mute dulu, sorry tadi ada yang bocor. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, itu baru produk yang ya produk doang Bapak Ibu. Produk apa namanya? Produk fisik. Nah, kita ngomongin produk Moonbot. Produk Moonbot ini kan mesin uang, menghasilkan income. Nah, bisnis networking, produk percepatan income. Instrumen kripto, leverage atau daya ungkitnya gila-gilaan. Banyak orang kaya baru dari kripto. Nah, tiga ini digabungkan. Gimana Anda tidak kaya raya Bapak Ibu? Ini pasti jadi potensi yang luar biasa Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Wah, hari ini saya ngomong agak lelet, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya begini Bapak Ibu. Ya, kita ada 3 paket basic, advance, sama pro. Saya akan percepat aja, ya. Saya tahu Bapak Ibu tidak akan langsung nangkep 100%, tetapi seenggaknya Bapak Ibu dapat gambaran dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ngerti, saya nggak ngerti Pak ngomong apa, ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Ya, nanti saya akan kasih rekaman ini buat Anda bisa tonton kembali. Oke ya. Nah, di paket basic ada yang angka ya, namanya adalah bukan ini. Ini nih, 1,5 BV atau 1,5 juta. Advance ini 7,5 BV atau 7,5 juta. Pro ini 15 BV atau 15 juta. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat ya. Basic, Advance, Pro. 1,5, 7,5, 15. Oke, kita lanjut. Oke. Saya kasih contoh siapa nih enaknya. Pak Jajang, misalkan Pak Jajang. Oke. Nih, Pak Jajang ceritanya. Sorry ya, saya pinjam namanya ya Pak. Nih, misalkan Pak Jajang. Yang menentukan Pak Jajang, misalkan Pak Jajang ini, menggunakan Moonbot ya selama 1 bulan, 2 bulan, ternyata kok profit ya, kok ternyata enak ya pakai Moonbot ya, saya cocok nih. Terus Bapak merekomendasikan produk Moonbot ini buat temennya atau saudaranya. Bro, aku tahu nih, kamu suka dengan uang kan? Ya, siapa sih di sini nggak suka uang? Aku tahu kamu suka dengan uang gitu istilahnya ya. Nah, aku rasa kamu kalau pakai produk Moonbot ini, kamu pasti seneng bro. Akhirnya temennya join, bro-nya itu join, ya. Nah, yang menentukan Pak Jajang dapat berapa adalah paket yang Pak Jajang ambil dan juga paket yang diambil sama bro-nya itu. Nah, contoh ya, kalau misalkan Pak Jajang ini ambil paket pro, jatahnya 20%, Pak. Tapi kalau Pak Jajang itu ambilnya paket basic, Pak Jajang jatahnya 10%. Contoh ya, ini Pak Jajang ambil paket pro, ajak temennya ambil paket pro. Karena pro ngajak pro itu dapat berapa? 20%. Karena temennya join paket pro, ingat ya, Basic, Advance Pro, 1,5, 7,5, 15. Nah, berarti 20% dari 15 juta. Maka Pak Jajang dapat 3 juta, Pak. Kayak gitu. Tetapi kalau Pak Jajang, skenario berbeda ya. Pak Jajang ambil yang basic, ajak temennya ambil paket Pro. Karena Pak Jajang basic, jatahnya 10%, Pak. Nah, karena temennya join paket Pro, tetap pengalinya 15 juta. Maka Pak Jajang dapat 1,5 juta. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus sisanya kemana Pak? Karena 10% buat Pak Jajang, sedangkan perusahaan tetap keluarkan 20%, maka 2,5%-nya buat advance terdekat, 7,5%-nya buat pro terdekat. Seperti itu. Oke, maka perusahaan tetap keluarin 20%. Seperti itu kurang lebih. Ya, mudah-mudahan sedikit dapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, kita sistemnya adalah binari, bina kanan, bina kiri. Ya Bapak Ibu ya. Nah, binari ya, bina kanan, bina kiri. Contoh, Pak Jajang lagi ya, sorry ya Pak. Gitu. Ini Pak Jajang ya, join di sini Pak. Bapak itu cuma punya 2 tim, Pak. Tim kiri sama tim kanan, Pak. Ya, tiba-tiba Pak di tim kiri Bapak ada orang yang join, Pak. Ya, join basic. Berapa? Basic ini kan 1,5 BV ya. Kanan ini basic juga. Basic itu berarti 1,5 BV. Ada omset masuk basic kiri, basic kanan 1,5, 1,5. Maka Pak Jajang dapat 5% dari 1,5, 75.000, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya Pak Jajang Pro, di kiri itu ada yang join paket Pro, di kanan ada orang yang join paket Pro, nggak peduli ya kedalaman berapapun ya. Yang penting ada yang omset masuk di tim kiri, ada omset masuk di tim kanan. Karena pro itu 15 BV, di kanan juga ada pro yang join paket pro, di kanan itu ada yang join paket pro juga. 15 ketemu 15, maka Pak Jajang dapat 5% dari 15, 750.000, Pak. Dan enaknya Pak di sini Pak, karena tim kita cuma 2. Ternyata si ini dan si ini ternyata jalanin bisnisnya Pak. Dia sharing, ajak temennya, saudaranya, ya. Di kanan juga ada orang yang jalan bisnisnya dan sebagainya. Setiap kali ada omset di kiri, omset di kanan masuk, Pak Jajang akan dapetin 5%, 5%, 5%. Bayangin Pak, tim Bapak itu udah makin besar, di kiri itu ada 1.000 pro, di kanan ada 1.000 pro. Maka Bapak dapat 750.000 kali 1.000 Pak. 750 juta langsung masuk kantong. Wih, asik nggak? Asik. Kenapa? Ya istilahnya kita cuma butuh nyari 2 orang tepat aja untuk jalanin bisnisnya. Benar ya?
Seperti itu konsepnya. Tetapi ingat ya, ini berlaku kalau pro. Kalau Anda ini joinnya basic, meskipun di bawahnya join pro, tetap akan terhitung basic-basic, Pak. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu udah tahu nih, bahwa sistem kita binari. Misalkan di sini saya pakai nama Pak Yoga, misalnya Pak Yoga. Ya kan? Nah, Pak Yoga ini punya 2 tim, Pak, tadi ya kan? Tim kanan, tim kiri, Pak. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, di sini tim kiri ya, ada omset. Di kanan ada omset. Meskipun bukan Pak Jajang, bukan Pak Jajang lagi. Bukan Pak Yoga yang nyari gitu loh. Ya. Ternyata ada tim terbentuk di sini ya. Nggak pedulilah, pokoknya ada di bawah Pak Yoga aja ya. Ada omset di kiri, ada omset di kanan. Nah, seperti itu. Nah, ceritanya omset di kiri itu 10 BV, di kanan 10 BV. BV ya, bukan orang ya. 10 BV kiri, 10 BV kanan. Maka Pak Yoga naik bronze. Nah, tapi kalau misalkan Pak Yoga di sini 50 BV kiri, 50 BV kanan, Pak Yoga naik silver. Nah, posisi yang cukup prestisius lah istilahnya gitu ya. Di sini adalah posisi gold, di mana Anda dapat kalau misalkan Anda sudah 100 BV kiri, 100 BV kanan, Anda dapat hadiah tur ke Korea. Mungkin untuk sebagian orang merasa, Korea, saya mah bisa pakai duit sendiri. Betul Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan ditanya, kalau misalkan bisa dapetin gratis, Anda mau atau enggak? Kalau nggak mau, kasih saya. Dan enaknya adalah apa? Ini adalah batu loncatan pertama yang membuktikan bahwa Anda itu bisa sukses di bisnis ini, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, sebenarnya gampang kok. Satu paket pro itu kan 15 BV, ya kan? Bener ya? 15 BV. Sorry, tulisan saya jelek. Nah, berarti Anda cuma butuh 7 orang kiri, 7 orang kanan aja, Bapak Ibu. Dan ini Anda nggak usah cari sendiri. Teamwork, bekerja sama dengan timnya. Nah, kalau 500 BV kiri, 500 BV kanan, Anda dapat tur ke Dubai, eksekutif. Tur ke Eropa, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan. Triple eksekutif, 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan. Anda dapat 187,5 juta. Diamond, 375 juta cash, dapat 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Pak, kalau banyak banget ya, sebenarnya banyak banget yang nanya ke saya ya. Pak, kalau misalkan saya dapat Korea, Dubai, Eropa, dapat ini, Pak. Saya milih salah satu ya. Ya, karena banyak banget di luar sana yang ternyata ketika mereka dapetin semuanya, mereka nggak bisa dapetin semua, mereka cuma pilih salah satu. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu berhak untuk dapetin semuanya Bapak Ibu. Tidak harus memilih. Dan anyway, banyak banget bisnis jaringan di luar sana yang sistemnya tutup poin. Maksudnya gimana? Oh, selama 1 tahun, kalau Anda tidak mencapai posisi tertentu, Anda balik lagi ke 0 omsetnya. Capek kan? Anda istilahnya baru dari Jakarta ke Bandung, targetnya itu 1 jam harus nyampe. Setelah 1 jam, Anda belum nyampe. Anda disuruh balik lagi ke Jakarta, mulai lagi dari awal. Buset, capeknya luar biasa Bapak Ibu. Contohnya gitu Bapak Ibu. Tetapi di sini tidak ada sistem tutup poin. Maksudnya apa? Ya, Jakarta ke Bandung, Anda mau naik mobil, mau naik motor, jalan kaki, pada akhirnya apa? Akan nyampe juga kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Sama seperti ini Bapak Ibu. Artinya tidak ada tutup poin, pada akhirnya kita akan menyentuh diamond juga kok pada akhirnya. Setuju ya? Nah, seperti itu. Tempo dan kecepatan atur masing-masing. Nah, ketika Anda sudah menyentuh posisi diamond, enak Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Anda sudah diamond, Anda akan lebih dapat respect. Kenapa? Maksudnya Anda akan mendapatkan yang namanya word pool atau yang namanya profit sharing dari omset perusahaan. Jadi kalau ini perusahaan dapat 100 M omsetnya, Anda sebagai diamond berhak untuk dapetin 3,5 miliarnya, 3,5%-nya. Ya. Diamondnya kalau ada 10 gimana Pak? Ya bagi 10 gitu loh. Ya udah, ada 20 Pak, bagi 20 seperti itu. Tetapi logikanya kalau semakin banyak diamond, semakin gede dong omsetnya, mungkin udah bukan 100 M, ceritanya gitu. Nah, kalau double diamond gimana, Pak? Kok makin rendah? Kok triple diamond makin rendah? Kok crown makin rendah? Iya, kalau double diamond Anda dapat ekstra dua-duanya. Triple diamond Anda dapat ekstra tiga-tiganya. Crown Anda dapat ekstra empat-empatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Biar lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari segi bisnis jaringan, produk ya, bukan produk keuangan ya, bukan moonbot ya. Anda mentok sampai sini doang, Bapak Ibu. Udah, setiap kali ada omset masuk baru Anda dapat. Tetapi yang kita kejar di sini, kenapa saya suka dengan dunia keuangan adalah yang namanya dunia investasi, dunia keuangan. Profitnya itu kan nggak cuma sekali, profitnya itu kan berkali-kali, betul ya? Siapa di sini yang mungkin saya tidak mendiskriminate salah satu profesi bagaimanapun ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Anda jual barang, ya, Anda jual barang, udah di pembeli dan penjual ketemu, ya, Anda akan dibayar sekali, betul ya? Kalau misalkan Anda jual properti, misalkan seperti itu, jual tanah misalkan ya, Anda jual, dibeli sama orang, udah selesai. Hubungan Anda mentok sampai di sana, udah selesai. Anda tidak akan dapat profit sharing dan lain-lain. Tetapi kalau di sini, yang enaknya adalah, Anda jual sekali, Anda dapatnya berkali-kali. Beuh, itu kan yang asik, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya kasih tahu Bapak Ibu, ada namanya sistem sharing profit, 80-20. Maksudnya apa, Pak? Misalkan, saya ngajak siapa di sini? Oh, ada Pak Baktiar, misalkan gitu ya. Saya ngajak Pak Baktiar, ternyata Pak Baktiar join gitu ya. Saya ngajak gitu ya. Pak Baktiar, ada untung gitu ya. Ada untung
sekian gitu ya. Nah, sebenarnya uang yang Pak Baktiar terima di rekening Bapak itu tidak murni 100% uang Bapak. Kenapa? Kita ada sistem bagi hasil, Pak. Bagi hasilnya berapa, Pak? 80% buat Bapak, 20% itu akan dipotong oleh Moonbot. Nah, Pak, tetapi gimana caranya, Pak? Kan duitnya di rekening saya semuanya. Duit saya di mana? Duit saya di rekening saya. Tradingnya di mana? Di rekening saya. Profitnya di rekening saya, Pak. Gimana caranya Anda itu ngambil 20% jatah Anda? Anda bisa potong dari rekening saya? Kan enggak gitu loh. Mana bisa gitu loh. Logikanya seperti itu kan. Mana boleh orang lain kotak-katik rekening Anda. Bahaya dong. Nah, karena tidak bisa, maka kita bikin dompet terpisah nih. Sistemnya kayak pulsa. Saya sebut ini sebagai pulsa, tetapi Moonbot itu sebut ini sebagai kredit, Bapak Ibu. Jadi logikanya seperti kayak karena saya tidak bisa kotak-katik rekening Anda nih ceritanya gitu. Si Moonbot ini tidak bisa kotak-katik rekening Anda. Ya, Anda isi pulsa dulu gitu loh. Anda isi pulsa dulu terpisah. Ketika Anda profit di rekening Anda nggak usah setor ke saya. Saya tinggal potong aja jatah 20% saya dari pulsa Anda gitu loh. Jadi tiap kali Anda profit, pulsa Anda dipotong. Tiap Anda profit, pulsa Anda dipotong. Ya, sampai habis. Ya gitu ya. Dan jangan sampai habis, benar-benar habis. Kenapa? Kalau habis, ya ibarat kalau Anda pulsa telepon, kalau habis Anda nggak bisa telepon lagi. Di sini kalau pulsa Anda habis, Moonbot-nya mau go kerja. Gitu loh. Sistemnya gitu. Fair dong, enak dong. Anyway, kredit ini nggak usah isi banyak-banyak ya. Pulsanya nggak usah isi banyak-banyak. Nah, seperti itu konsepnya. Tiap kali udah mau habis baru isi lagi. Gitulah. Kalau saya bilang ini pulsa, ada yang bilang ini kayak bensin lah gitu ya, sama lah kurang lebih. Nah, anggaplah tiap bulan ini Anda isi pulsa gitu ya. Habis. Bulan depan Anda isi lagi. Habis Anda isi lagi. Kira-kira Anda senang atau sedih kalau pulsa Anda habis? Saya rasa Anda akan senang. Kenapa? Pulsa baru akan dipotong apabila Anda profit. Kalau Anda tidak profit, pulsa Anda tidak dipotong. Artinya apa? Semakin cepat habis, Anda semakin senang. Kenapa? Pulsa Anda habis, Anda profit. Betul ya? Nah, tiap bulan habis, Anda akan isi. Nah, akan ada biaya kecil di sini. Potongan kecil. Sebesar berapa? 10% atau minimal $10. Jadi kalau misalkan Anda isi 100 nih, ya masuk berapa, Pak? Nah, potong $10, 10%. Yang masuk 90. Kalau Anda isi 200, yang kena potong berapa? 10%, 20. Yang masuk berapa? 180. Tapi kalau Anda isi 10, kena potongnya berapa, Pak? $1 ya? Enggak, Bapak Ibu. Minimal $10. Jadi Anda nyumbang $10-nya. Yang masuk 0. Jangan begitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, $10-nya lari kemana, Pak? Emangnya, Pak? Kepotongnya buat apa? Nah, seperti itu. Nah, saya langsung ngomong aja, Bapak Ibu ya. Nah, $10-nya ini akan didistribusikan buat member-member lagi, untuk pengguna lagi. Ya, kalau Anda 1 star dapat 20%, 2 star dapat 30%, X star dapat 75%. Gitu, Bapak Ibu. Nah, 1 star, 2 star, 3 star ini apa, Pak? 1 star ini yang ke Korea tadi, yang gold. 2 star ini yang ke Dubai. 3 star ini yang ke Eropa. 4 star ini dapat duit. 5 star yang dapat duit ya. Double diamond, triple diamond sama crown. Gitu, Bapak Ibu. Ya, anggap aja lah Anda gold yang sudah ke Korea ya. Anda punya orang gitu ya. Anda ajak orang gitu kan. Nah, Anda berhak untuk dapetin 20%-nya berapa? $2 gitu. Ya. Setiap bulan dia ngisi, habis gitu ya. Anda isi lagi. Tiap kali member Anda tiap bulan ngisi, dapat potongan $10, Anda dapat $2 ya. Bulan depan dia isi lagi, Anda dapat $2 lagi. Itu baru dari satu orang loh, Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda punya 100 orang, 2 kali 100. Anda punya 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000 sebulan. Lumayan kan? Repeat order berulang. Dan kalau misalkan Anda ini baru 1 star loh. Kalau Anda sudah ke Dubai, udah ke Eropa, udah 4 star, 5 star, 6 star, itu gede banget, Bapak Ibu. Dan ini saya ngomongin $10 doang loh potongan loh. Kalau misalkan potongannya lebih dari 10%, lebih dari $10, potongnya $20, $30, duit Anda ngeri gak sih, Bapak Ibu? Anyway ya, saya ngasih tahu Bapak Ibu. Saya saat ini baru 1 star, Bapak Ibu. Tetapi jujur aja udah lumayan banget gitu, Bapak. Oke, kita lanjut ya, jangan terlalu lama. Nah, yang menarik di sini adalah misalkan saya ngajak, di sini ada Pak Siswandi gitu ya. Oke, Pak Siswandi nih ceritanya. By the way, Pak Siswandi ini trader hebat nih. Sudah join cukup lama. Jadi asik nih, ada trader di sini ya. Nah, saya kasih lihat Bapak Ibu. Ketika saya ngajak Pak Siswandi ceritanya gitu ya. Nah, Pak Siswandi ternyata setelah join, dia untung $1.000, misalkan seperti itu, sebulan. Saya, karena yang ngajakin Pak Siswandi, saya berhak dapetin berapa? 1%, saya dapat $10-nya, Bapak Ibu. Selama berapa lama, Pak? Sampai Pak Siswandi sudah tidak pakai Moonbot lagi. Ini baru dari Pak Siswandi loh. Kalau saya punya 20 orang, 10 kali $20. Kalau saya, $10 kali 20 orang. Kalau saya punya 100 orang, 10 kali 100. Dapat terus. Ini repeat order, Bapak. Sampai kapan?
sampai orang-orang yang saya ajak itu udah cabut, udah nggak mau pakai Moonbot lagi. Tapi pertanyaan saya, kita balik sedikit. Pertanyaan saya, Bapak Ibu. Paket kita ada berapa sih? Basic, Advance, sama Pro. Kalau semua ambil paket Pro gimana, Bapak Ibu? Paket Pro ini kan seumur hidup loh, lifetime. Jadi artinya apa? Setelah orang bergabung Pro, mereka profitnya jalan seumur hidup. Berarti Anda yang mengajak mereka, dibayar berapa lama? Seumur hidup. Jadi passive income seumur hidup kan, Bapak Ibu? Enak ya? Itu yang lagi saya kejar, Bapak Ibu. Nah, makanya saya antusias sekali di sini, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, yang menarik di sini adalah begini, Bapak Ibu. Nah, misalkan, sorry, saya pakai nama Pak Agus, misalkan Pak Agus. Pak Agus nih di sini ya. Ingat ya, tadi kita sistemnya binari ya. Bina kiri, bina kanan. Nah, seperti itu. Ya, tadi kita udah ngomongin omset dari produk ya, dari Moonbot gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi ingat, Anda punya 2 tim nih di sini ya, Pak Agus ya ceritanya ya. Punya tim, Pak. Nah, di sini ada banyak orang kan gitu kan. Di sini juga banyak orang kan. Mereka trading nggak? Trading. Mereka profit nggak? Ada profit ya kan. Nah, setiap kali di kiri itu ada profit, di setiap kali di kanan itu ada profit. Anyway ya. Anyway, ini bukan Anda kerja sendiri. Misalkan ini ada si X ya, si X ternyata bisnisnya dia ngembangin jaringan dan sebagainya. Bodoh amat, itu di kaki kiri Anda, itu tim Anda juga pada akhirnya. Atau misalkan di atas Pak Agus ada saya nih. Saya dapat orang, Pak. Tim kaki saya kan cuma 2 doang, Pak. Ya kan? Saya lempar ke bawah Pak Agus. Bodoh amat, selama ada di bawah Pak Agus itu tim Pak Agus ceritanya gitu. Nah, ceritanya di tim kiri sama tim kanan ini ada profit, Pak. Tim kiri itu ada profit $1 juta gitu ya. Di kanan itu ada profit $1 juta, Pak. Nah, Anda berhak untuk dapetin 1% dari $1 juta ini, Pak. Bapak dapat $10.000 per bulan. Kalau kursnya 15.000 aja, Anda dapat berapa sih? 150 juta, Bapak. Sebulan, misalkan seperti itu. Enak gak? Enak dong. Ini kan passive income. Enak banget kan? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Pak, tetapi kan $1 juta itu kan nggak sedikit, Pak. Itu kan kurang lebih 15M kiri, 15M kanan, Pak. Siapa yang bilang sedikit? Saya bilang ini gede, Bapak Ibu. Tetapi ingat, kita kerjain di sini bareng-bareng loh. Anda punya tim Anda itu ternyata ngerjain jaringan. Anda punya saya, ceritanya di atas Anda. Saya punya orang, saya lempar ke bawah Anda. Kita kerjainnya sama-sama gitu loh. Kalau misalkan di tim kiri Anda punya 20 orang aktif, di kanan punya 20 orang aktif, yang masing-masing membawa 100 orang, itu kan tim Anda juga, betul ya? Jadi kita benar-benar kerjasama, kita mainnya keroyokan ke bawah, Bapak Ibu. Nah, makanya tim itu penting banget gitu loh. Kalau Anda semangat, tim Anda semangat, buset dah. Udah itu kayak, apa ya, roda yang tidak akan pernah berhenti gitu loh. Income-nya juga gulung terus gila-gilaan, Bapak Ibu. Bener ya? Nah, dan saya cuma ngomongin gini, Bapak Ibu. Kripto, ini saya ngomongin $1 juta itu dalam sebulan. Sebulan. Ini 15M sebulan lah, 15M rupiah. $1 juta sebulan. Saya ngomong market kripto. Kemarin saya cek, $60 miliar sehari. Ini $1 juta sebulan. Seharinya 60 miliar loh. Kan gila gitu loh. Gede banget kan? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi sangat mungkin dong, gitu ya. Oke. Dan yang menarik, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kalau Anda sudah posisi 5 star atau diamond, ya, Anda akan berhak untuk dapetin 2,5% dari seluruh pengguna Moonbot di dunia. Sorry, saya mute ya, Pak. Oke. Sip. Nah, Anda akan berhak untuk dapetin 2,5% dari keuntungan seluruh pengguna Moonbot, bukan cuma di Indonesia, karena kita ngomongin kripto. Kripto ini skala dunia. Ngeri ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin duit di Indonesia sama duit di luar negeri, lebih. Kita ngomongin $1.000 di Indonesia 15 juta, itu kan mahal. Buat orang luar negeri, $1.000, elah ini apa sih? Betul ya? Artinya duit luar kan gede-gede, Bapak Ibu. Kalau Anda punya mitra luar negeri gimana? Buset, ngeri banget kan? Nah, ini kita ngomongin Anda sudah diamond 5 star tadi, ya. Anda dapat 2,5% dari keuntungan seluruh pengguna Moonbot di dunia. Nah, saya coba ajak Anda untuk berhitung ya. Yuk, coba kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin profit setiap orang itu kecil deh. $100 aja sebulan. $100 ya. Nah, saya nggak ngomongin profit, contoh profit saya ya, Januari saya $600 loh. Ada member saya sehari profit $500 loh sehari. Ada member saya yang profit sebulan $3.000 loh. Saya ngomongin ini $100 sebulan, masih kecil dong, ya kan? Wajar ya. Nah, saya ngomongin kalau saya sudah diamond ya, anggapan lah ya. Saya ngomong agak banyak deh, 10.000 orang ya, 10.000 orang ya kan. Ini baru dari tim saya loh, bukan dari tim lain loh.
ya kan? Kan nggak mungkin 10.000 orang ini semuanya, kan nggak mungkin semua pengguna Moonbot itu di bawah saya, bener nggak? Ketika saya sudah diamond, member saya sudah 10.000, barangkali pengguna Moonbot udah 100.000 atau 1 juta orang, ya kan? Nah, dikalikan dengan, ini $1 juta by the way. $1 juta, ya kan? Nah, dari $1 juta ini, Anda sebagai diamond, Anda dapat 2,5%-nya, Bapak Ibu. Berapa? $25.000. Gede nggak? Kalikan aja sama 15.000. Berapa tuh? Ya, kurang lebih 400 juta, 500 juta sebulan. Gede nggak? Dan saya baru ngomongin ini profit $100 loh. Saya ngomongin ini cuma pengguna Moonbot itu, di bawah saya itu cuma 10.000 loh, Bapak Ibu loh. Kalau misal membernya 100.000, kalikan aja dengan 10. Betul ya? Tentu ini dibagi rata sama semua diamond yang ada. Tapi percayalah, kalau misalkan Anda diamond-nya ada banyak, berarti kan omset perusahaan itu lebih, pengguna Moonbot itu kan lebih banyak, Bapak Ibu. Semakin banyak penggunanya, bener nggak? Ketika Anda sudah 6 star, Anda dapat ekstra. 7 star, Anda dapat ekstra. Crown, dapat ekstra. Ini mah ngeri, Bapak Ibu. Ngeri banget, gitu. Oke? Nah, anyway, sorry ya, saya izin sekali lagi, ini terakhir. Dari apa nih? Canva. Nah, ini ada slide yang saya bikin untuk penutup. Ini penting. Nah, oke, mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Sip. Nah, saya cuma mau ngomong gini, Bapak Ibu, buat Bapak Ibu semua. Ya. Nah, tadi saya sudah ngomong ke Bapak Ibu semua bahwa di Moonbot ini, ya, Anda mau sebagai user aja, sebagai pengguna aja, oke, nggak ada masalah. Anda mau pakai ini sebagai produk investasi aja, silakan, nggak ada masalah. Ini kan mesin uang. Pak, kalau misalkan saya tidak jalankan bisnisnya, saya bisa profit nggak? Bisa, nggak ada masalah. Ya, Anda mau sebagai user pengguna aja juga it's okay. Tetapi saya tanya ke Bapak Ibu semua, Anda di sini itu nyari kaya atau Anda ini nyari produk investasi doang? Kalau misalkan modal Anda 10 juta, naik 10 kali lipat cuma 100 juta. Anda punya duit 100 juta, naik 10 kali lipat cuma jadi 1M. Bikin Anda profit tapi tidak bikin Anda kaya. Nah, kalau Anda mau kaya, oke, yuk coba kita kerjakan 8 income lainnya. Nah, di sini kan tadi saya udah jelasin ada 8 sumber income. Nah, di sini saya nggak mau bahas semua income, Bapak Ibu. Saya cuma mau ngomongin yang ini, saya cuma mau ngomongin yang ini, sama saya yang ini. Ya udah coba kita hitung 3 ini. Kenapa? 3 ini yang menghasilkan passive income buat Bapak Ibu semua. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, percaya nggak percaya kalau Anda sudah diamond, intinya Anda punya 10.000 orang lah. 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Kurang lebih, ya. Ada yang bilang 8.000 orang doang nggak, Pak? Doang kok, Pak, cukup. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda hitung, ya, Anda bisa dapetin income dari rebate kredit tadi ya $10.000 per bulan, berulang setiap bulan. Anda bisa punya income pairing profit kiri, profit tim kanan, ya, dengan profit masing-masing cuma $100, Anda punya income $5.000 per bulan. Dari Wordpool profit yang 2,5% tadi, Anda punya income $25.000 per bulan. Nah, singkat cerita, kalau Anda bisa kerjasama dengan saya dan juga tim, ya, selama 1 bulan, bukan 1 bulan, selama ya, saya nggak bisa ngomong ini sebagai bisnis yang jangka pendek. Saya harus ngomong ini secara belak-belakan. Bahwa Anda, yuk, ya, kalau misalkan Anda serius, udah paling lambat deh, 5 tahun Anda bisa achieve ini, Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda cepat, 1 tahun, 2 tahun Anda bisa achieve ini, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa dapetin income 450-600 juta sebulan. Ya, dan enaknya ini apa? Pak, kalau di bisnis jaringan bukannya income-nya banyak yang sampai miliaran-miliaran ya? Benar, setuju. Tetapi ingat, itu kalau misalkan ada penjualan atau omset masuk, Bapak Ibu. Saya cuma ngitung 3 income doang loh. Saya cuma ngomongin 3 bonus doang loh. Kenapa saya ngomongin ini? Kita di sini kan nyari passive income, bener gak? Nah, dari passive income aja, kalau Anda sudah diamond, kita sama-sama seluruh tim jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Dubai, jalan-jalan ke Eropa, semua tim mogok kerja, tidak ada yang deposit dana lagi, tidak ada yang nambah dana lagi, tidak ada penjualan masuk, sebulan kita masih dibayar 450 juta sampai 600 juta sebulan. Dan ini baru dari 3 income. 3 income ini aja saya pakai angka terkecil, dan saya belum ngomongin 5 income lainnya, Bapak Ibu. Di luar dari Anda sendiri yang invest di Moonbot Anda. Kira-kira worth it atau enggak untuk dikerjakan. Ya, bisnis ini nggak sulit, hanya butuh proses. Ya, bisnis apapun butuh proses lah. Yang pertama, kerjain bisnisnya kita enak banget karena bareng-bareng sama tim kerja. Tim itu cuma buat tim kiri sama tim kanan aja. Yang kedua, kita sudah punya sistemnya. Anda mau offline silakan, Anda mau online silakan, nggak ada masalah. Kita akan bimbing kedua-duanya. Yang ketiga apa? Tidak ada target dari atasan. Jadi maksudnya apa? Setting kecepatan masing-masing. Tadi seperti yang saya bilang, dari Jakarta ke Bandung,
Anda mau naik sepeda, jalan kaki, naik mobil, naik motor, naik pesawat, kayak suka-suka Anda gitu Bapak Ibu. Kecepatannya masing-masing, pada akhirnya semua akan ke diamond. Yang keempat, jam kerja fleksibel. Jujur aja, kita masih banyak yang orang kantoran, masih banyak yang sebagai pekerja tetap begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena jam kerjanya fleksibel, baru kita bisa mengerjakan ini Bapak Ibu. Pelan-pelan kita bangun, kita bangun, kita bangun, pada akhirnya kita punya income yang eksponensial dan tiba-tiba booming Bapak Ibu. Yang kelima, tidak peduli latar belakang Anda. Di sini jujur aja ada orang medis, ada orang hukum, ada orang yang punya pabrik, pengusaha, ya, ada yang mantan manajer dan sebagainya. Ya, ada mantan direktur dan sebagainya, ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada yang tidak sekolah, pengangguran dan sebagainya, ya. Kita tidak peduli latar belakang. Bisnis ini untuk siapapun Bapak Ibu. Semua yang mau belajar bisa. Yang keenam, jujur aja. Kalau potensi income-nya tidak besar, saya tidak jalankan Bapak Ibu. Kenapa? Jujur aja. Saya kebetulan kalau misalkan saya tidak kerjakan bisnis ini, saya masih hidup kok Bapak Ibu. Tetapi karena saya punya impian dan goal yang besar, yuk kita kerjakan sama-sama karena potensinya besar ini. Ya, ini slide terakhir. Jadi singkat cerita, kalau misalkan Bapak Ibu serius mau menjalankan, yuk kita setting goal sama-sama. Kita cari income 30.000 sampai 40.000 dolar sebulan ini Bapak Ibu. Ya, kita cuma punya 4 langkah aja. Saya ngomong apa sih dari tadi? Agak cadel-cadel gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Semangat dan go